pastikan seluruh benih itu terendam secara merata. Jadi kalau kita mau meletakkan benih di ember-ember seperti itu memang dipastikan itu adalah tempatnya itu cukup ya. Jangan sampai berlebih sehingga nanti ketika direndam itu malah tumpah ruah ke sana kemari. Jadi itu. Ya, gunakan air itu dengan suhu normal. Ya, artinya kita, kalau saya tidak terlalu adil dengan pakai sundaes, pokoknya tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas, pokoknya yang moderat lah ya, air kebanyakan itu proses yang kedua. Dan proses yang ketiga itu adalah pemeraman ya. Jadi pertama tadi kan pemilihan benih ya. Kemudian diikuti dengan uji apung ya. Kemudian diikuti dengan perendaman ya. Setelah direndam tadi selama 24 atau sampai 48 jam, langkah-langkah berikutnya itu adalah di pemeraman ya. Kalau dalam bahasa deskripsinya itu adalah ditiriskan gitu ya, atau airnya itu dihilangkan ya. Biasanya saya masukkan ke goni atau karung gitu sehingga nanti airnya otomatis bisa meresap keluar dengan sendirinya. Oh ya lor, biasanya kalau saya rendam itu saya tutup dengan penutup yang cukup kuat ya, karena pengalaman kemarin itu dimakan oleh tikus ya. Ternyata tikus itu juga senang terhadap seperti ini, belum ditanam di benihnya itu tikus sudah menggerogoti itu. Jadi biasanya saya tutup dengan yang rapat ya, biasanya saya pakai keramik bekas itu. Setelah perendaman, tiriskan benih ya, dan letakkan di kain basah atau karung goni yang lembab. Tujuannya tadi itu untuk memastikan bahwa bibit itu sudah keluar, sudah tidak ada airnya tapi dalam posisi yang masih lembab ya. Nah, kalau dalam referensinya itu dibiarkan ya mungkin 1 hari ya. Tujuannya apa? Supaya benih itu berkecambah. Tapi saya biasanya tidak sampai 1 hari. Berkecambah itu apa sih? Berkecambah itu adalah munculnya tunas kecil. Nah ini ya. Jadi sama dengan tanaman jagung juga sama, tanaman padi juga sama. Tadi itu untuk memastikan bahwa benih yang kita tabur di persemaian atau di lahan tebar benih itu adalah benar-benar benih yang unggul dan berkualitas. Salah satu indikatornya itu adalah adanya perkecambahan itu. Saya pakai itu lur, saya pakai tanam pindah. Selama ini saya belum pernah menggunakan yang tabela atau tanam benih langsung ya. Pastikan kondisi tetap lembab tetapi tidak terlalu basah supaya apa? Untuk mencegah tidak busuk ya, itu langkah berikutnya. Kemudian berikutnya itu adalah penanaman, yaitu setelah berkecambah itu benih siap ditanam di persemen, atau mungkin teman-teman yang menggunakan sistem tanam benih langsung atau tabela itu langsung bisa disebarkan ya. Apakah harus direndam? Saya dulu juga pernah ya, langsung kelidih ya, artinya tidak usah direndam dulu. Tapi dari hasil saya lebih nyaman kalau itu direndam, kecuali kalau untuk sulam gitu aja ya. Misalnya kehabisan benih, misalnya harusnya benih itu kan boto 105 kg, atau kalau kita hitung itu setiap 1 hektar itu antara 25 kg dengan luas bedengan, luas lahan tabur benih atau persemen itu antara 4%-nya. Nah, misalnya kalau dalam 1 hektar itu berarti ya luasnya 400 meter persegi ya.